banyak anak banyak rezeki. Stop, 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 ya. Yang masih berpikiran seperti ini, ya. Tadi saya melihat video, ya, berapa anak, 5 anak, bapak dan ibu, jadi berapa, 7, iya bener ya. Cuman makan gandum dicocoli sama gula doang, ya. Kalau menonton sambil dicermati, ya, jangan asal ditekan lop-lopnya aja terus komen. Dicermati, dipahami, supaya ya nanti di kehidupan kalian nonton ambil apa ya, pelajaran dari video yang kalian tonton. Oh iya, kalau saya punya anak banyak nanti kehidupannya seperti ini ya. Oh iya, nanti kalau anak saya banyak, ketika di tengah jalan misalnya pasangan kita gini, nanti ekonomi jadi gini ya. Ya, harap berpikir seperti itu juga ya. Anak 5 ngekos, si istri nggak kerja, terus apa ki mau, suami hanya Gojek ya. Gojek pun itu kadang dapat order, kadang tidak, kadang tuh pulang nuntun motor karena kehabisan bahan bakar minyak. Di rumah suami harapan suami pulang dapat uang bisa makan, setidaknya seperti itu. Ternyata nggak dapat uang dan nggak bisa makan. Anaknya 3 apa itu, step, pokoknya yang 3 penyakitan lah ya. Ya jelas nggak penyakitan gimana ya, gizinya kurang ya, imun tubuhnya pasti akan lemah. Ya, hal-hal yang seperti inilah yang harus buat pelajaran bagi generasi Gen Z atau generasi muda-muda yang akan datang ya. Kehidupan ke depan itu tantangan akan lebih besar, lebih bahkan mungkin lebih sulit ya. Setidaknya kalau punya anak jangan banyak-banyak. Kalau mau sunah rasul kek, mau weekend kek, mau week mau mau everyday every time, silahkan. Yang penting itu dijaga kehamilannya ya. Kalau yang main KB, main pil, main suntik ya, atau spiral, itu juga harus dijaga. Misalnya kalau yang suntik kan itu kan ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan sekali. Itu diinget-inget jadwalnya ya. Kalau yang ngepil ya jangan lupa untuk minum pilnya ya, demi keamanan ekonomi ya. Kenapa saya sering menggembur-gemburkan masalah jangan punya anak banyak-banyak deh ya. Ya mungkin kalau kata-kata banyak anak banyak rezeki ya itu mungkin berlaku buat saya memang pas karena pekerjaan saya itu ngomong ya. Jadi kalau banyak anak itu kan otomatis banyak masukan kan ya. Beda kalau dalam sebuah rumah tangga banyak anak banyak rezeki, kalau hidupnya masih ya ini akan gitu ya. Buat generasi Gen Z ya, atau yang belum memasuki zona rumah tangga ya kalau bisa jangan punya anak banyak-banyak ya. Mungkin 2 cukup lah. Kadang ada yang masih berpola pikir seperti ini. Sudah punya 2 anak ya, misalnya cewek-cewek semua, nambah 1 lagi biar dapat cowok. Ternyata gagal maning. Udah 3 kan cewek semua, nambah lagi dengan harapan bisa dapat cowok. Ternyata gagal maning. Akhirnya punya anak 4. Nah, jangan pikiran-pikiran yang seperti ini dibawa lah ya. Jangan berpikiran seperti itu ya. Maupun anak laki maupun anak perempuan semua sama. Yang penting bagaimana cara kita mendidiknya. Kalau kita mendidiknya bagus ya bisa jadi aset buat kehidupan kita yang akan datang ya. Karena ya mungkin setelah nanti anak-anak pada sukses
kerja di luar kota melupakan ibunya, itu ada yang seperti itu ya. Ya sekali lagi pesan saya bagi yang melihat video-video seperti ini, jangan cuma sekedar di love, di like, di komen atau di share-share. Cermati juga, perhatikan juga ya, coba diterapkan pada diri kalian ya. Ya sekali lagi ya, saya ngomong yang seperti ini ya mungkin bagi keluarga ekonomi menengah bahkan menengah ke bawah. Kalau yang high class mungkin asetnya udah banyak. Kadang pun anak orang kaya tuh bisa gini kok ya, nggak ada yang abadi esto ya, tinggal persiapkan mental ya, sedikit berpikir lah, nggak usah berpikir banyak-banyak ya. Itu tadi nggak usah punya anak banyak-banyak, 5 ya, butuh biaya semua itu. Tadi anak yang pertama itu punya tunggakan sekolah ya, pasti anak yang masih masuk sekolah aja belum punya seragam ya, pulsa ngisi 10.000, kontrakan berapa itu nunggak ya, jelas lah yang cuman bekerja 1 orang ya, anak pasti juga akan kesehatan nggak bagus, imunnya juga kurang baik ya, karena itu faktor dari makanannya kurang bergizi, makanannya ya tadi yang disebutkan gandum sama itu dicocoli gula ya. Hindarilah pemikiran yang banyak anak banyak rezeki, jangan seperti itulah ya. Kasihan ya, nanti masa depan anak pun juga nggak akan terjamin ya. Toh sebagai orang tua mau sampai kapan berjuang dan untuk menuntaskan kelima anaknya akan sulit ya. Aja yang 2 yang tanpa bapak yes, perjuangannya ya masih ya. Kemarin contoh nih misal ya, anak saya ketika SMP free karena masuk negeri sekolahnya, paling cuma memikirkan uang jajannya, uang sangunya ya. Tapi ketika masuk SMA dihajar dengan uang SPP yang begitu lumayan wow, karena tidak bisa masuk negeri ya. Inilah tantangan-tantangan kehidupan yang akan datang ya. Kalau kita sih maunya request yang mulus ya, seperti naik sedan di jalan aspal yang mulus, nggak akan kehidupan nggak akan bisa seperti itu kok ya. Ya makanya ya itulah, nggak usah punya anak banyak-banyak ya, kasihan anaknya nanti masa depannya juga akan belum terlihat lah intinya ya. Kenapa saya bilang seperti misal anak saya nanti jadi dokter nah kalau anaknya 1 kan bisa diperjuangkan, kalau anaknya 5 ya yes mungkin cuman jalani ya. Kembali lagi semua itu si bapak ini bilang saya ya berikhtiar dan berusaha kepada Tuhan ya. Iya, ikhtiar, semua orang tuh pasti ikhtiar ya. Ini kan dapat bantuan 16 juta, Jumat Berkah 16 juta. Apakah 16 juta itu sampai bisa memperbaiki kehidupan ekonomi sampai 10 tahun? Enggak, saya pastikan enggak akan ya, karena kontrakan itu harga bayarannya sudah berapa per bulan ya, belum nanti kebutuhan anak sekolah yang nunggak ya, AIUEO ya. 16 juta orang 7 ya, saya pikir enggak cukup untuk 3 tahun kok ya, enggak akan nyampe sampai 3 tahun mungkin ya. Nah itu nanti juga akan berpikir keras lagi ya, setelah kemarin mungkin diringankan bebannya karena dapat Jumat Berkah 16 juta ya, misal
selama 3 tahun ini mungkin masih ada uang selama 16 juta itu ya. Jadi agak mikirnya agak terlalu ringan. Nanti setelah uang 16 juta itu habis ya, ya kemungkinan besar akan berpikir keras lagi. Ya karena itu banyaknya anak ya, kebutuhan ekonomi yang semakin tahun semakin mahal ya. Ya mudah-mudahan yang melihat video-video yang model-model seperti ini ya jangan sekedar di like, di komen ya juga dipahami, kalau bisa diterapkan pada diri kalian. Oh ya, kalau saya sampai punya anak banyak seperti ini ya dampaknya ya, harus bisa berpikir seperti itu ya.